Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sengit, Atletico Madrid versus Sevilla berakhir 2-2. Bertanding di Stadion Wanda Metropolitano Sabtu malam di pekan ke-27 Liga Spanyol, Atletico Madrid versus Sevilla mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2. Sevilla berhasil memimpin keunggulan pada menit ke-19 lewat tembakan jarak dekat Luuk de Jong. The promising approach here, Luuk de Jong, lovely touch, de Jong! And Sevilla break the deadlock. Pada menit ke-32, Atletico mendapat hadiah penalti karena Diego Carlos tertangkap handball oleh VAR. Alvaro Morata yang bertugas menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tim tuan rumah berbalik memimpin 4 menit berselang melalui sepakan Joao Felix. Menjelang babak pertama tuntas, Sevilla juga mendapat hadiah penalti usai Kieran Trippier melanggar Lucas Ocampos. Ocampos pun mengeksekusi penalti dengan baik dan mengubah skor menjadi 2-2 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Atletico mengkoleksi 45 poin dari 27 laga, sementara Sevilla dengan 47 poin. Barcelona versus Sociedad, penalti Messi bawa Blaugrana menang 1-0. Bertanding di Camp Nou, Barcelona tampil mendominasi. Namun gol yang dinanti baru tiba 10 menit jelang laga usai. Lionel Messi menjadi pahlawan dengan mengkonversi tendangan 12 pas menjadi gol semata wayang di laga ini. Hasil ini membuat tim asuhan Quique Setién untuk sementara sukses menggeser Real Madrid dari puncak klasemen dengan 58 poin, sedangkan bagi Sociedad, kekalahan ini membuat mereka menempati posisi ke-6 dengan 43 poin. Hasil La Liga Jornada ke-27 hari ini. Eibar kalah 1-2 dari Mallorca. Getafe bermain imbang 0-0 dengan Celta Vigo. Burnley versus Tottenham, penalti Dele Alli paksakan laga berakhir 1-1. Bertanding di Stadion Turf Moor, Burnley memimpin lebih dulu lewat gol Chris Wood di menit ke-13. It's away by Dyer and struck in. Tottenham baru membalas di babak kedua lewat penalti Dele Alli pada menit ke-50. Dele Alli scores his 50th. Tambahan satu angka membuat Tottenham tertahan di peringkat 8 klasemen Liga Inggris dengan raihan 41 poin, sementara Burnley naik ke posisi 10 dengan 39 poin. Liverpool versus Bournemouth, si merah menang 2-1 berkat Salah dan Mane. Laga Liverpool versus Bournemouth di pekan ke-29 Liga Inggris yang berlangsung di Anfield Sabtu malam berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan The Reds. Saat laga baru berjalan 9 menit, Liverpool justru kebobolan melalui sepakan Callum Wilson. Liverpool berhasil membalas pada menit ke-25 lewat gol Mohamed Salah. The Reds berhasil membalikan keadaan pada menit ke-33 melalui sepakan Sadio Mane. Skor pun menjadi 2-1. Dengan hasil tersebut, Liverpool masih memimpin klasemen dengan 82 poin, sementara Bournemouth punya 27 poin di urutan ke-18. Arsenal versus West Ham, VAR bantu The Gunners menangi duel seru di Emirates. Derby London dalam lanjutan Liga Inggris antara Arsenal versus West Ham United di Emirates Stadium Sabtu malam berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Gunners. Gol sematawayang dalam pertandingan ini tercipta pada menit ke-78 melalui sepakan Alexander Lacazette.
Blocked by Rice, he might drop for Ozil. Lacazette couldn't miss. The flag is... Sebenarnya gol ini dianggap offside oleh wasit, namun VAR menganulir keputusan itu dan mengesahkan gol. Dengan hasil ini Arsenal dipastikan naik ke posisi 9 klasemen Liga Inggris dengan 40 poin dari 28 laga, sedangkan West Ham tertahan di urutan ke-16 dengan 27 poin dari 29 pertandingan. Hasil Liga Inggris Matchday ke-29 tadi malam. Wolverhampton versus Brighton berakhir dengan skor imbang 0-0. Southampton kalah saat melawan Newcastle dengan skor 0-1. Sheffield United menang 1-0 atas Norwich City. Crystal Palace menang 1-0 atas Watford. Hasil Liga Jerman, Dortmund tundukkan Gladbach 2-1. Bertandang ke Borussia Park, Dortmund sempat unggul cepat. Thorgan Hazard membawa tim tamu memimpin di menit ke-8. Memasuki babak kedua, Gladbach sempat menyamakan skor menjadi 1-1 lewat Lars Stindl pada menit ke-50. Namun Dortmund berbalik memimpin 2-1 pada menit ke-71 lewat gol yang dicetak Achraf Hakimi. Hingga laga bubar tidak ada gol tambahan tercipta. Kemenangan 2-1 Dortmund atas Gladbach tetap bertahan. Hasil ini membuat Dortmund masih di posisi kedua klasemen Liga Jerman dengan 51 poin, sementara Gladbach tertahan di peringkat 5 dengan 46 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-25 hari ini. Paderborn kalah 1-2 dari Köln. Leverkusen menang 4-0 atas Eintracht Frankfurt. Hertha Berlin bermain imbang 2-2 dengan Bremen. Freiburg menang 3-1 atas Union Berlin. Schalke 04 bermain imbang 1-1 dengan Hoffenheim. Wolfsburg bermain imbang 0-0 dengan Leipzig. ...22 kali menang beruntun di kandang, Liverpool catat rekor baru. Liverpool meraih kemenangan ke-22 beruntunnya di kandang saat mengatasi Bournemouth. Dengan kemenangan tersebut, The Reds berhasil mencatat rekor baru di Liga Inggris. Opta mencatat pasukan Jurgen Klopp sudah memenangkan 22 laga kandang beruntun di Liga Inggris yang menjadi rangkaian kemenangan terbanyak sepanjang sejarah. Rinciannya, Liverpool memenangkan 14 laga kandang musim ini dan 8 pertandingan lagi musim lalu. Terakhir, Liverpool gagal menang di kandang terjadi pada 31 Januari 2019. Ketika itu si merah ditahan 1-1 oleh Leicester City, selebihnya Liverpool bisa selalu meraih 3 poin. Mohamed Salah samai rekor Michael Owen. Mohamed Salah mencetak 1 gol ke gawang Bournemouth di pekan ke-29 Liga Inggris. Ia pun berhasil menyamai rekor milik legenda The Reds, Michael Owen. Diberitakan Metro, gol Salah tersebut membuatnya sudah mengemas 20 gol di seluruh ajang musim ini. Dengan demikian, ia menjadi pemain pertama setelah Owen yang berhasil mencetak setidaknya 20 gol selama 3 musim berturut-turut. Musim 2018-2019 lalu, Salah membuat 27 gol di seluruh ajang. Sedangkan di musim perdananya di Liverpool pada 2017-2018, ia membuat 44 gol di semua kompetisi. Hal serupa terakhir kali dilakukan Owen, di mana ia membuat 24 gol pada musim 2000-2001, 28 gol di 2001-2002, dan 28 gol pada musim 2002-2003. Namun, Salah masih kalah dibandingkan legenda Liverpool lainnya, Ian Rush. Ex-striker asal Wales itu pernah membuat minimal 20 gol semusim selama 6 tahun beruntun, yakni selama 1981 hingga 1987. Sebagai striker top, reputasi Aubameyang tak ditentukan lewat trofi. Pierre-Emerick Aubameyang belum pernah meraih trofi selama mengenakan seragam Arsenal. Namun ia menegaskan bahwa reputasinya sebagai striker top tidak akan dipengaruhi oleh koleksi gelar juara. Kapten Arsenal tersebut sekarang sedang memasuki 15 bulan terakhir dalam kontraknya. Aubameyang mengaku tidak menyesal belum meraih trofi bersama Arsenal. "Saya seorang striker, jadi saya akan membela tim saya. Saya tidak berpikir Anda perlu mendapatkan trofi untuk menjadi striker top," kata Aubameyang kepada Sky Sport. "Tentu saja trofi akan membantu Anda, tapi
kita semua telah melihat banyak pemain hebat yang tidak memenangkan trofi, tapi tetap dihormati karena kualitas mereka. Anda tidak perlu memenangkan trofi, tapi jika Anda bisa memenangkannya, maka itu lebih baik. Tutupnya. AC Milan resmi pecat Zvonimir Boban. Milan mengumumkan pemecatan itu di situs resminya. Boban diberhentikan dari jabatannya pertanggal Sabtu 7 Maret waktu setempat. AC Milan memastikan telah mengkonfirmasikan kepada Zvonimir Boban tentang pemutusan kontraknya sebagai Chief Football Officer Club dengan segera, tulis pernyataan Milan. Posisi Boban menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Ex pemain asal Kroasia itu memang dirumorkan bakal dipecat usai mengkritik CEO Ivan Gazidis. Selain Boban, Direktur Olahraga Milan Paolo Maldini juga terancam dipecat. Legenda hidup Il Diavolo Rosso itu juga kesal dengan Gazidis. Duet Paul Pogba dan Bruno Fernandes memang masuk dalam rencana Solskjaer. Menyatukan Paul Pogba dan Bruno Fernandes sebagai kombinasi gelandang masih jadi salah satu rencana Solskjaer untuk Manchester United. Dia berharap gagasan tersebut bisa segera terwujud. Solskjaer mengaku sudah tidak sabar memainkan pemain-pemain terbaiknya di satu lapangan dalam pertandingan yang sama. Dia yakin MU bisa mencapai target jika semua pemain terbaiknya fit, bahkan untuk meraih trofi. Permainan MU mulai membaik sejak kedatangan Bruno Fernandes pada Januari 2020 lalu. Kondisi ini memunculkan gagasan apakah permainan setan merah bisa lebih baik lagi jika Pogba pulih dan menjadi rekan Fernandes di lini tengah. Gimana menurut kalian, gengs? Apakah Pogba dan Fernandes cocok untuk berduet di lini tengah setan merah? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!